Kan rata-rata kan ketika mau menjelang pilkada memang kan yang paling belum selesai atau paling lama mah pemutahiran data. Nah kalau sekarang sudah diupdate per bulan kan jadi lebih enak ya. Nah, sehingga sekarang kita tahap kedua itu bagaimana konsolidasi data bersih. Jadi kita minta di Sucapil itu untuk segera membuat data yang bersihnya yang berdasarkan tadi EKTP tadi. Welcome to New Radar Garut Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di acara New Radar Garut. Kali ini kita akan diskusi bersama Ketua KPU Kabupaten Garut, yaitu telah datang di studio kita ada Dr. Junaidin Basri. Beliau periode 2019 sampai 2024. Ujung Sumping Ketua. Sami-sami di Ujung Sumping. Ini Ketua, di sela-sela pandemi ini kesibukannya seperti apa aja sih di lingkungan KPU itu? Alhamdulillah, Kang siapa nih? Kang Noto. Kang Noto. Kang Bowo biasa dipanggil. Ya Bowo ya kalau di lapangan. Iya, alhamdulillah. Jadi selama pandemi ini emang luar biasa ya. Kita hidup jadi ditutup mukanya, hidungnya ya, mulutnya. Ini kan apa, adaptasi kebiasaan baru kalau kata ini mah AKB yang ingat pesan ibu gitu ya. Jadi kita memang kalau saya melihatnya lebih efektif ya, lebih efektif, lebih efisien dalam cara kerja. Jadi pertama, kerja itu menjadi substansi ya, tidak lagi orang butuh penghargaan atasan gitu ya, pujian. Kerja itu adalah melakukan yang bisa dikerjakan dan menyelesaikan tumpukan pekerjaan yang menjadi kewajiban kita. Sehingga dalam melakukan kegiatan, terutama di KPU ya misalnya, kita polanya tetap WFH, WFO. Jadi work from house dan work from office. Nah, biasa berdasarkan peraturan daerah ya, kan ada surat putusan dari Bupati. Itu mulai diberlakukan sejak kapan? Itu apakah sejak Maret pandemi ini ada langsung berlaku WFH atau dari bulan apa? Kalau tidak salah itu 3 bulan setelah WFH, 3 bulan setelah pandemi ya, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, bulan Juni, Juli ya, betul. Kalau nggak salah itu awalnya sekitar bulan Junian. Bulan Juni itu kita sudah menerapkan prinsip kerja 2 shift itu ya, WFH sama WFO. Nah kalau ini Ketua kan ketika sistem bekerja diberlakukan seperti itu ada dampaknya nggak? Apakah misalkan biasanya kalau bisa kumpul rapat internal di aula kan mungkin sekarang rapat peserta bisa terbatas atau via Zoom meeting gitu kan? Nah dalam target kerjaan ini ada terkendala kan, misalkan harus 1 bulan selesai bisa mundur 2 bulan gitu. Apa yang kerasa sih gitu ketika berlakunya WFH sama? Kalau saya lihat ya cara kerjanya itu kan kita maksudnya kita ini kan masuk KPU yang pasca yang non tahapan pilkada ya, setelah pilkada ya. Disebutnya KPU non tahapan. Jadi non tahapan itu kita kan tidak sibuk dengan hal-hal yang sifatnya administratif, konsolidatif ya, pemutahiran data ya. Jadi kita lebih pada 3 aspek pengembangannya. Itu pertama aspek sosialisasi, yang kedua adalah penataan aset, nah yang ketiga adalah input daftar pemilih berkelanjutan. Nah jadi daftar pemilih berkelanjutan itu kalau dulu itu dimulai masuk tahapan pilkada. Nah sekarang itu setiap tahun, setiap bulan kita dituntut untuk melakukan update data dari calon pemilih pemula, calon pemilih baru, dan calon pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Nah, itulah pekerjaannya. Pemilih sendiri itu kan dibagi berapa klasifikasi? Apakah misalkan kalau yang saya tahu kan minimal misalkan usia 17 tahun atau sudah menikah. Nah kalau untuk sekarang ada aturan atau undang-undang baru nggak untuk kualifikasi yang berhak menjadi pemilih? Masih tetap ya, pemilih itu warga negara Indonesia ini ya. Ini kan yang viral sekarang kan itu ya. Pemilih tetap itu ada 2, tetap tidak tetap. Tetap itu
ya warga negara Indonesia dan telah berusia 17 tahun atau yang sudah pernah menikah. Nah, problemnya itu pada dua. Dua itu ada disebut dengan pemilih pemula. Pemilih pemula ini ternyata tidak hanya pemilih yang tadinya berusia di bawah 17 tahun tiba-tiba naik menjadi 17 tahun. Tidak hanya itu ya yang kita data itu, tetapi pemilih yang pindah profesi. Pindah profesi itu bisa begini. Mohon maaf ya, kalau sebelumnya itu dia profesi sebagai tentara atau polisi, nah, kan tidak boleh memilih tuh. Tidak punya hak suara, tidak punya hak pilih kan. Nah, tetapi kalau setelah dia masuk masa paripurna, dia akan kembali lagi kepada menjadi masyarakat sipil tuh. Pensiun. Pensiun itulah kita masukkan dia sebagai daftar pemilih baru atau daftar pemilih pemula. Jadi pemilih pemula itu tidak hanya yang berusia 17 tahun, bisa juga yang berusia lanjut begitu. Nah, kalau itu diupdate per bulan, mungkin sampai bulan ini Ketua, apakah ada lonjakan signifikan untuk sementara ini gitu kan? Sementara kita ini sudah bekerja sekitar sekitar 11 bulan ini ya. 11 bulan. Itu grafiknya tuh mengalami penurunan dari jumlah daftar pemilih tetap DPT atau daftar pemilih tetap itu kalau didasarkan pada DPT 2019 pemilu. Artinya ada pengurangan. Jadi pengurangan itu bisa dua ya. Bisa pertama, pemilih sebelumnya itu banyak yang double daftar ganda. Atau ini yang dicurigai ini, atau pemilih usia lanjut itu lebih cepat mengalami usia kematian gitu. Tapi dugaan kita bahwa pemilu sebelumnya masih ada data pemilih ganda, sehingga sekarang terjadi konsolidasi namanya data pemilih bersih. Data pemilih bersih datanya itu diambil dari data Disdukcapil, karena Disdukcapil itu sekarang dia sudah menggunakan sistem online dan yang disebut dengan warga negara itu yang sudah memiliki EKTP atau setidak-tidaknya yang sudah merekam. Sehingga nanti aturan baru sekarang mulai pilkada 2020 ini sudah tidak lagi menggunakan suket, surat keterangan. Jadi karena dianggap penduduk ini semuanya sudah memiliki KTP. Nah, tinggal kita tunggu berapa persen dari jumlah penduduk Garut ini yang semuanya sudah memiliki EKTP. Nah, keterangan dari Disdukcapil itu sekitar 93 kalau tidak salah. Jadi berarti masih ada penduduk yang belum memiliki EKTP. Nah, ini yang kita butuh peran dari media. Bagaimana caranya Disdukcapil itu bisa memenuhi hak warga negara memiliki EKTP secara keseluruhan. Jangan-jangan kamu masih berdampak kayak kasus yang dulu kasus EKTP enggak ya? Katanya kan bahannya nggak ada itu kan? Iya. Kan nanti itu ada dua tuh ya. Ada yang daerah yang belum memiliki belangko. Klaimnya kalau Garut itu katanya sudah punya belangkonya, sudah punya belangko klaimnya. Jadi kita menghindari terjadinya daftar pemilih tetap di Kabupaten Garut itu masih ada unsur misalnya yang masih ada yang ganda atau double ya, atau ganda ini macam-macam nih ganda nih. Ganda itu karena penduduknya ada di Garut atau ada di luar Garut. Nah, ini problemnya, ada penduduk yang migrasi masuk ke Garut. Nah, yang ketiga yang dikhawatirkan masih ada unsur warga negara kita yang masih memiliki identitas kewarganegaraan asing. Nah, kayak kasus di Sabu ya, di KPU Sabu ya, yang bupatinya sudah terpilih tiba-tiba ketahuan dia bersangkutan warga negara asing gitu. Itu yang kita hindarkan. Nah, ini Ketua, kalau untuk deadline sendiri kan tadi untuk menghindari kayak data pemilihan ganda DPT gitu kan. Terus kalau untuk update sendiri misalkan nih kita pilkada digelar misalkan gitu kan bulan depan atau tahun depan lah gitu, misalkan tahun depan itu kan, ini berapa bulan sebelum pelaksanaan ini data harus terupdate? Apakah
Hamin 1 bulan data harus sudah fix untuk DPT-nya atau berapa bulan itu untuk sebelum pelaksanaan pencoblosan? Kalau sekarang itu daftar pemilih tetap itu dia harus berkelanjutan. Berkelanjutan artinya setiap bulan kita harus melakukan updating data. Nah, dan setiap bulan kita melakukan rapat pleno secara terbuka yang dihadiri oleh Bawaslu, dihadiri oleh peserta partai politik. Nah, ini kita sampaikan, ini data ini kita ini mengalami kenaikan misalnya dari pemilih pemula. Ternyata data yang sudah ada ini terjadi penurunan karena tadi double atau sudah meninggal dunia. Bisa juga meninggal dunia karena COVID mungkin ya. Nah, begitulah kira-kira. Dan itu tidak sederhana ternyata. Tidak sederhana begini kasus. Memang yang paling rumit atau yang rumit itu di masalah pendataan ya, karena kan kayak calon anggota legislatif ataupun maaf gitu kan, ketika terjadi perselisihan rata-rata di data pemilih kan? Iya, rata-rata konfliknya di data pemilih, betul. Tetapi kalau kita mengacu pada pilkada 2020 kemarin, itu sengketanya tidak lagi masuk pada ranah DPT, tapi sudah tidak lagi. Jadi sengketanya hal-hal teknis ya, misalnya penyalahgunaan oleh incumbent terhadap program COVID misalnya, begituan lah. Jadi sudah tidak lagi terlihat karena data dia tidak lagi. Jadi dianggap data DPT karena tadi prosesnya itu sudah dilakukan every time. Jadi keabsahan data itu bisa lebih dipertanggungjawab. Memang yang setahu saya kan rata-rata kan ketika mau menjelang pilkada memang kan yang paling belum selesai atau paling lama mah pemutahiran data. Nah, kalau sekarang sudah diupdate per bulan kan jadi lebih enak ya. Nah, sehingga sekarang kita tahap kedua itu bagaimana konsolidasi data bersih. Jadi kita minta di Sucapil itu untuk segera membuat data yang bersihnya, yang berdasarkan tadi EKTP tadi. Jadi konon katanya baru beberapa kecamatan. Nah, kalau itu sudah tergambar semua konsolidasi data bersih, nanti kita bisa memproyeksikan kemungkinan DPT kita pada pemilu berikutnya itu ketahuan apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Trennya mengalami penurunan ini. Jadi dari 188 turun menjadi sekitar 180 sekian lah. Dan klaim dari Sucapil itu berkisar antara 160-an sekian, 600-an sekian. Jadi terjadi deviasi yang sangat panjang. Nah, tapi itu masih tahap proses kan, karena tahapan pilkadanya masih jauh. Nah, ini kan kalau ini kan kita kan tidak tahu ya apa kapan ini berakhir sampai tahun berapa. Nah, kalau berbicara pilkada Kabupaten Garut kan secara normal kita habis di tahun 2024 ya. 24. Nah, kalau proses normal kan 2023 sudah mulai berjalan tahapan. Terus sudah ada rancangan undang-undang terkait tahapan pemilu. Nah, kalau untuk kondisi Garut sendiri seperti apa Pak? Ini kan RU-nya kan belum disahkan. Iya, ini kan kita masih, karena KPU itu kan pelaksana undang-undang ya. Jadi kalau pelaksana undang-undang itu ya kita bekerja itu setelah ada ketetapan dari undang-undang tersebut. Nah, undang-undang kita ini kan masih terjadi dinamika. DPR Komisi 2 ini menginginkan adanya integrasi antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, ini jadi kalau dua paket undang-undang ini nanti kalau disatukan, pilihannya dua. Apakah pilkada itu masuk pada masa perubahan atau waktu pilkada itu terjadi normalisasi. Jadi kalau perubahan bisa jadi lebih cepat atau kembali lagi pada konsep semula, yaitu namanya pilkada pemilu nasional dan pemilu lokal. Jadi diserentakkan lagi. Ini yang kadang-kadang sekarang ada kekhawatiran ya, kalau pemilu 2024 diserentak lagi, pilkada terus pilpres lalu pileg, jadi khawatirkan terjadi korban. Itu aja ya. Tapi sebenarnya kan yang pelaksana ataupun perancang undang-undang kan DPR sendiri. Yang menjalankan atau menikmati kan pelaksana sebenarnya dari mereka sendiri. Kita kan hanya melaksanakan. Jadi ya mungkin nanti kita lihat pilihan terbaik dari mereka ya, antara usulan hak inisiatif dari DPR dan
analisa atau pendapat dari pemerintah. Jadi putusannya seperti apa nanti kita tunggu. Kita sih tunggu. Ya, ini tapi kan secara prinsipnya kita melakukan agenda-agenda yang pertama kita evaluasi setiap tahapan pilkada. Iya. Jadi kita evaluasi setiap tahapan pilkada itu kan masalahnya kan 3. Masalah pertama itu masih persoalan DPT. Iya. Ya kan begitu ya tadi ya. Masalah kedua masalah logistik, telat, terlambat, salah kirim, Kadang ada tertukar. yang kertas suara misalkan mau dikirim mau bercak atau Iya. sudah ada yang bolong. Nah gitu, itu kan kasih, masalah gitu. masalah ketepatan waktu, Iya. masalah tadi salah kirim, tertukar atau fisiknya mengalami kerusakan. Itu kan 2. Nah masalah yang ketiga persoalan independensi atau integritas dari penyelenggara. Iya. Kan cuma 3 ada masalahnya. Nah walaupun trennya penyelenggara itu mengalami penurunan. Jadi disebutnya penyelenggara bekerja sama lah, penyelenggara main mata lah, itu trennya secara nasional menurun, Ya. sangat turun sekali. Berbeda dengan kondisi Sebelumnya. identik dengan adanya kerjasama penyelenggara dengan yang nyalon sebenarnya itu. tidak netral lah ya. Iya. Nah sekarang sudah mengalami penurunan. Nah. Jadi masalah kita cuman pada 2 jadinya. Jadi masalah pada DPT ini mengacu pada pilkada 2020 kemarin itu mengalami tidak ada masalah. Nah, yang kedua masih mengalami masalah itu pada aspek logistik, logistik pemilu. Nah, itu yang harus dilihat formulanya. Bagaimana sih cara yang lebih tepat, lebih efektif, lebih efisien dalam pengelolaan. Nah ini kan kalau berbicara pilkada kan memang sekarang di Indonesia sudah mulai ramai nih. Iya. Calon sudah ibaratnya ada yang ibaratnya mulai nongol lah gitu kan. Nah, kalau misalkan pahitnya ini pilkada harus digelar tahun berapa? 2000 kalau maju itu 2023. Nah otomatis kan 2022 sudah mulai masuk tahapan segala rupa. Nah kalau toh pun ini pandemi belum berakhir dan harus dilaksanakan pilkada, berkaca dari Tasik lah misalnya sebagai contoh. Nah ini yang menjadi perbedaan ataupun yang menjadi tersendiri seperti apa kan? Misalkan kan sebelum pandemi kan nyopolos itu kadang pakai masker atau gitu. Nah kalau pilkada harus digelar di masa pandemi ini seperti apa? Jadi kalau kita mengacu pilkada 2020 itu partisipasi meningkat. Hampir semua daerah itu diangkat 79. Yang dari kemarin itu, dari otomatis masyarakat masih mau menyalurkan sangat suaranya tinggi. Bahkan ada yang sampai 99%. Daerah itu mana? salah satu kabupaten malah di Papua sama betul. di Maluku Utara. Luar Tingkat biasa. partisipasi Tingkat sampai partisipasi 90 luar biasa. 99%. Kalau Garut kalau nggak salah di angka 70 ya. 70-an, 70 ya 70. 70-an kalau nggak salah. 7 kemarin 79 ya. Nah kalau target kepengurusan kalau ada target nggak ketika nanti pilkada mau di angka berapa ini? Kan Papua 90 nih. Iya. Jangan-jangan Garut pengen 100%. Ya impossible ya. Ya paling di angka normalnya angka 80 ya. Normalnya. Terus apa perbedaannya? Perbedaannya hanya pada prokes ya, peralatan COVID-nya. Iya. Nah, kalau kita mudah-mudahan yang sudah ada ditemukannya virus vaksin, mudah-mudahan ya biasanya sih ya kalau sudah ketemu vaksin itu kan vaksin itu selalu mengalami pembaharuan ya. Jadi nanti kemungkinan di tahun segitu itu virusnya sudah berakhir mudah-mudahan. Karena kalau virus berakhir biaya pilkadanya semakin murah. Ya, karena nggak perlu ada tidak ada lagi yang disediakan gitu. Walaupun demikian Kang, kita Garut itu sudah merancang ya satu aplikasi. Bagaimana aplikasi itu bisa dilakukan, tapi ini formulanya kita hanya menggunakan untuk organisasi, untuk badan, untuk pemilihan desa dan pemilihan RT RW. Yeah. Jadi kita sudah membuat satu aplikasi namanya itu e-voting ya. Jadi saya cenderungnya online voting ya, Jadi orang sudah menggunakan. Tinggal milih. Jadi kalau misalnya kalau e-voting kan kalau orang yang punya handphone gimana gitu kan? Itu syaratnya memang dia harus punya. Kan itu yang jadi salah satu kendala seperti itu.
Jadi tapi rata-rata sekarang kan sudah menjadi tuntutan ya. Iya. Sudah menjadi tuntutan. Jadi bisa dengan mudah terverifikasi. Jadi tidak mungkin data ganda. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pemilihnya tidak mesti harus datang ke TPS. Karena kalau itu berjalan, eksperimen kita ini berjalan, bisa jadi pilkades itu tidak mesti harus datang ke pemungutan suara. Tinggal komitmen aja itu. Jadi mau nggak itu kita mengembangkan sistem itu? Itu perlu dicoba kan? Iya. Agar kan sekarang apalagi mendalgi pilkades. Minimal pilkades, atau kita mau coba yang sederhana organisasi aja lah. Iya. Jadi kan daripada dia harus ngumpul-ngumpul lagi gitu ya, sudah ada pemilihannya dari rumah. Jadi mengurangi. Jadi pertama kita ingin menjawab bahwa pandemi ini tidak menghalangi hak konstitusi untuk memilih dan dipilih. Itu yang pertama. Iya. Jadi tidak ada istilah tidak ada izin gitu ya. Iya. Jadi yang kedua kita ingin menjamin bahwa suksesi itu bagian dari kehidupan gitu ya. Jadi tidak mesti suksesi itu ditunda atau dihilangkan karena ada faktor pandemi. Sebetulnya masih ada alternatif begitu kan. Ini cukup menarik ya kalau misalkan dari aplikasi e-voting diterapkan lah di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan kalau ada biaya juga bakal bisa lebih irit kan ya. Sangat murah. Karena kan nggak perlu ada pengadaan kertas, tinta, ngirim dari Garut ke Cibalong, Talegong, Cisewu kan lumayan Tidak kan ya. butuh TPS. Tidak jauh lebih irit ya kan ya. Tidak lebih irit. Terus ini kan kalau tadi berbicara rancangan undang-undang yang lagi dibahas ini kan. Iya. Kalau misalkan normal harus ada katakanlah tidak normal lah ketika pilkada harus dimajukan. Terus kondisi masih pandemi ini, apakah memang ibaratnya perlu kerja ekstra nggak sih? Kalau kita belajar dari pilkada 2020 biasa saja, sama saja, nggak begitu ini. Hanya yang kesulitan itu kalau berhubungan dengan material. Jadi material kalau memang konsep penyelenggaraan pemilunya itu masih menggunakan kertas, masih menggunakan tinta, masih menggunakan TPS, masih menggunakan pulpen, maka dia butuh banyak orang kan untuk menyelesaikan pekerjaan itu saja. Jadi pertama kita dilarang berkerumun, tetapi tuntutan untuk menyelesaikan pekerjaan itu harus berkerumun. Apalagi kan harus disaksikan musbika, desa, kecamatan itu kan. Jadi kalau dulu tahapan, misalnya tahapan pelipatan surat suara, saya bisa kebayang gitu kalau sampai ribuan kan kalau masalah kan kejar target harus disalurkan gitu kan. Kalau dulu itu bisa satu gedung, kemungkinan kondisi seperti ini kita harus menambah banyak gedung kan. Nah, banyak gedung itu kan butuh biaya ekstra itu aja sebetulnya. Di saat dari sisi kalau yang berhubungan dengan kegiatan material. Tapi kalau kegiatan-kegiatan misalnya kayak pleno segala macam itu kan sudah bisa virtual. Itu aja. Ya memang berarti banyak kelemahan ataupun kelebihan kan ketika situasi sekarang bisa teknik ataupun cara yang bisa lebih irit. Pekerjaan ibaratnya tidak perlu membutuhkan banyak tinggal klik masalah kan. Ini problemnya kalau berhubungan dengan material. Melipat, mengirim barang, mensortir, itu kan butuh. Ya, memang kalau setahu saya kan dulu kan ketika masa liputan juga ketika jelang pelipatan surat suara butuh berapa ribuan sampai kita kemarin sampai 3.000. Iya, untuk melipat surat-suara itu kan paling kemarin kan disatuin ya pilpres sama legislatif. Nah, ini kalau 2024 disatuin lagi 3 ya. Berarti pilkada, pilpres, pileg. Kebayang itu saya banyak analisis pengamat mengatakan bahwa yang kasihan itu adalah calon pilkadanya. Nah, dia akan tertutup oleh calon presiden. Nah, jadi kemungkinan tingkat partisipasinya itu akan rendah. Karena kehebohnya seperti kasus 2019 kan caleg menjadi orang yang penting nyoblos presiden ya. Kalau caleg mah gimana siapa aja lah tidak penting. Suaranya kan banyak kan. Mana kata penduduk atau pemilih kan atau saya dari mau butuh nama presiden ternyata mau mangga gitu. Lupa gitu. Kan orang yang calon legislatif kan minimal kan perwakilan dari daerah pemilihan. Begitulah. Jadi itu dari perspektif penyelenggara ya. Kalau
kalau pilkada itu masih dilakukan secara serentak. Nah, jadi kemungkinan apa ya, hambatannya itu jauh lebih besar ketimbang dimajukan. Gitu. Walaupun Garut itu nggak begitu problem gitu, karena dia berdasarkan regulasinya pas lah tempat. Nah, terus paling Garut kalau lagi, tapi masih murah tarif ya kan? Kalau Garsel mekar, otomatis KPU Garsel juga bisa di sana. Iya, kalau sudah mekar jadi secara definitif ada. Tahap pertama masih dilakukan oleh KPU Induk. Nanti baru tahap keduanya baru dilakukan oleh KPU yang baru, yang daerah pemekaran. Ya, mudah-mudahan akan ada ini. Ya minimal mengurangi beban kerjaan. Karena selatan itu kan luar biasa ya. Kita pengalaman dari pemilu ke pemilu biasanya dia 1 minggu lebih awal pengiriman yang berhubungan dengan logistik. Ya, karena memang kan satu kondisi geografis. Iya. Letak wilayah yang naik turun infrastruktur juga susah kan ya. Apalagi tambah longsor ya, banjir. Itulah kira-kira hambatannya. Maka jarang ya pilkada pemilu itu dilakukan di sekitar bulan September ya, Oktober, November, Desember, Januari, karena disebutnya itu bulan hujan. Oh ini kalau sekarang Januari Februari. Iya. Nah ini kan mungkin untuk closing statement kan berbagi kiat lah, selain tadi menjaga prokes sama ingat pesan ibu ini barangkali bisa sharing, berbagi motivasi dalam pandemi ini agar kita senantiasa bisa beraktivitas, menjaga kesehatan dalam masa pandemi ini untuk para YouTuber dan pemirsa. Oh iya, betul sekali. Saya alhamdulillah masa pandemi saya bisa menyelesaikan studi. Itu luar biasa. S3-nya. Ya, jadi saya bisa menyelesaikan studi saat pandemi. Dan ternyata menyelesaikan studi saat pandemi itu lebih efektif, lebih efisien karena kita tidak banyak mengaprint ya. Dan bagi yang sedang kuliah gitu ya, saya sarankannya supaya dipercepat, dosennya juga nggak begitu banyak teliti ya, karena tiap hari kita kirimkan via online ya, jadi tidak fisikal gitu ya. Saya pikir lebih efektif begitu. Kalau untuk bisnis juga sama sekarang ya, orang sekarang sudah lebih senang pakai aplikasi ya, beli dari rumah, makan dari rumah, semuanya dari rumah. Jadi nggak ada istilah bisnis itu tidak mesti harus buka toko besar-besar ya, sekarang bikin di rumah bisa via aplikasi majukan ya. Iya, luar biasa dan kita dituntut ya. Saya melihatnya begini, ada positifnya, kita ini masuk era digital, tetapi kita diuji dulu dengan COVID. Dengan sendirinya orang tertuntut ya untuk belajar virtual. Jadi nantinya kan jadi mulai terbiasa kan. Bisa buka meetingnya, bisa pakai Google Meet ya, bisa pakai Zoom meeting, semua orang jadi tahu. Coba dari pertama-tama dulu orangnya. Saya juga sama. Pertama juga agak kalau nggak dipaksa kan nggak mau kan. Iya, itu jadi mungkin Tuhan juga memberikan sesuatu jalan begitu ya. Kita dikasih musibah tapi ternyata hikmahnya banyak. Jadi ambil sisi positifnya jaga ya, cari yang manfaat, yang banyak mengeluh dan menuntut. Berilah yang terbaik untuk diri kita dan orang lain, orang sekitar. Terima kasih Kang. Ya, luar biasa. Sami-sami. Nah mungkin ada satu clue ataupun kesimpulannya dari diskusi kita tadi, mungkin jangan mengeluh Kang ya, selalu berpikir positif, karena di masa pandemi ini masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan dan banyak daripada mengeluh Kang gitu kan. Ada hal positif yang bisa kita lakukan. Sekian dari kita New Radar Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.